Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Pak Wiko. Nggih, Pak Bambang matur nuwun nggih kesempatan hadir di sini. Saya bertujuan ya karena Pak Bambang kan sudah driver lama ya di sini. Nah, ini mau membekali lagi Pak ya untuk merefresh coaching refreshment untuk driver semua Pak. Kita kebetulan di Pak Bambang Setiadi. Ini mengenai super driver skill Pak. Super driver kecil. Nah, super driver skill yang sudah ditentukan dari pihak manajemen Pak. Nah, dimulai dari itu kita mulai dari daily inspection call diesel itu unit kita yang selalu kita bawa tiap hari Pak. Jadi di dalam keseharian sehari-hari itu yang harus dilakukan oleh seorang driver sebelum melakukan aktivitas Pak. Nah, Siap. aktivitas tersebut ini wajib. Nah, itu mulai dari sini mulai dari ada gambar ban, air, listrik, oli dan kertas dan toolkit. Nah, maksudnya ini mulai dari kelengkapan dokumen Pak. Dokumennya itu apa, yang mau toko yang sudah dibawa itu dicek dulu Pak, dicek terus dicocokkan sama gembok yang ada di samping itu Pak. Jadi kan sudah mengerti, cuman ini kan menunjukkan harus tiap hari itu harus seperti ini Pak. Nah, terus ban, ban dimaksudkan ban seperti itu ya diwajibkan kita mengecek juga Pak, terutama kondisi ban apakah itu kempes ataukah kurang angin. Nah, jadi kalau untuk tekanan ban misal kurang angin, nanti segera kalau sudah nyampe di tempat pompa angin itu di pompa ya Pak. Nah, terus bila mana waktu dicek juga untuk bagian ban serep, nah, terkadang kan ada yang tidak nempel Pak, itu bocor. Nah, itu nanti segera ditempelkan Pak, kan sudah nanti kan bisa ada uang gantinya. Nah, soalnya kan kalau takutnya di jalan kalau pas melihat ban serepnya sudah bocor, ya ternyata kondisi rodanya juga bocor juga, jadi kan menyusahkan juga ya Pak. Jadi harus ban serep harus kondisi baik. Nah, terus tingkat ketebalan bandingnya tiap bulan ya kan diajukan kalau misal udah tipis. Terus untuk kondisi air ini dalam artian air radiator. Nah, air radiator tersebut itu kan ya sering kali dicek kan sama Pak Bambang ya. Selalu. Nah, terima kasih kalau sering mengecek kondisi radiator ya, tujuan ya untuk supportnya Pak Bambang di jalan, jadi biar aman. Terus untuk kelistrikan tersebut di sini ini paling utama, mulai dari sen, lampu dan lampu belakang itu yang untuk keamanan kita di jalan Pak. Kita menggunakan kelistrikannya baik, waktu menggunakan lighting itu kan bisa mendukung lampu kinerja Bapak ya. Terus untuk oli mesin juga, terus bila mana olinya itu kurang ya kan diajukan, dan bila mana nggak ada sama sekali ya itu perlu ditambahin mungkin namanya. Dan untuk kelengkapan kertas tadi sudah saya jelaskan juga. Dari toolkitnya juga ya harus ada Pak. Lakukan pas waktu terjadi kebocoran ban itu tidak ada toolkit, yang menyusahkan juga ya Pak. Karena gini Pak Wiko, kalau toolkitnya di unit yang ada sekarang ini rata-rata Ya. ini dongkrak sudah tidak berfungsi. Oh ya. Ya nanti saya konsultasikan dengan OPC untuk bagaimana selanjutnya untuk kelengkapan untuk perawatannya dongkrak itu Pak. Yang kedua Pak Wiko, karena kita ini kan vendor, Ya. jadi untuk unit ini sebetulnya sudah ada ini sebetulnya Pak, sudah ada apa namanya peremajaan. Karena unit kita itu tiap hari berjalan, jadi nggak ada waktu juga untuk ini apa namanya, seumpama ada kendala gitu nggak ada untuk
servis gitu Pak. Karena kita ini sudah banyak yang tua, terus yang kedua itu pintu box sudah banyak yang rusak. Nah, ini kalau nggak diikat kebanyakan barang itu pasti terluka sendiri dan barangnya jatuh. Jadi untuk hal-hal yang seperti itu ya kita saling gitu Pak, apa ya, misal kelihatan itu memang pintu kan sudah diajukan, nah, pintunya itu tersebut butuh perbaikan, cuman kita menunggu perbaikannya ya kita jaga-jaga dulu ya Pak. Iya, diikat itu. Diikat ya Pak. Solusinya seperti itu. Jadi dan kalau misal sudah diajukan nanti kita setidaknya nanti bilang ke Pak Wahyu Pak untuk cepatnya diperbaikan. Iya, jadi itu terutama itu belakang Pak Riko. Jadi ya, pengaitnya yang gini itu, nah ini kan kalau itu kan begini tuh. Iya. Ini kan banyak yang tidak ada. Banyak yang tidak ada. Ya, Nah, nanti, itulah yang ya, membuat tepat. ya nanti untuk itunya nanti kan yang bisa diajukan dan langsung bilang biar cepat terrealisasikan ya untuk perbaikan ini. Dan di sini sudah defensive drivingnya kan ya utamanya tadi kan sudah mengecekkan kendaraannya. Dan untuk gambar selanjutnya ini yang sering saya tanyakan ya, mengenai defensive driving. Ini pembekalan driver untuk harus mengetahui ya apa itu arti defensive driving. Jadi defensive driving ini perilaku mengemudi yang memanfaatkan metode safety driving sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Nah, ini tujuannya defensive driving tidak menjadi penyebab kecelakaan, Pak. Yang kedua, tidak menjadi pemicu kecelakaan. Dan ketiga, tidak terlibat dalam kecelakaan. Dari defensive driving ini poinnya ini ya tujuannya untuk keselamatan driver Pak. Ya. Jadi perlu dipahami ya. Dan tujuannya karena harus tetap fokus di jalan Pak. Kan sudah mengerti Pak. Terus dicontoh, nah gambar selanjutnya ini dicontoh yang bisa-bisa menyebabkan potensi kecelakaan. Ini mulai dari jalanan naik ataupun jalanan turun. Terus di sini gambar kedua ada ibu-ibu yang melakukan sen kanan tetapi dia belok kiri. Ya. Nah, itu kan sering kan ya Pak. Dan ketiga ini ada persimpangan 3. Nah, ketika Pak Bambang ini di posisi yang bukan jalur utama. Nah, kalau misal posisi seperti ini kan yang harus didahulukan kan jalur utama dulu lewat, baru Pak Bambang turut masuk ya Pak. Jadi alurnya seperti itu. Dan yang gambar keempat ini ada truk muatan yang berlebih. Ini semisal muatan berlebih itu kalau di desa-desa itu kan sekam. Nah, cuma kan sekam kan memang kondisinya kan ringan. Yang ditakutkan tuh muatan berlebih itu kayak seperti beras, terus batu juga itu. Nah, ditakutkan ada muatannya itu jatuh menimpa unit lain atau unit yang Pak Bambang ada di belakangnya, di belakang muatan tersebut. Jadi harus menjaga jarak. Nah, dari kelima gambar seperti ini ya kita memang harus tetap fokus dan jaga jarak. Jadi untuk ada zona-zona reaksi. Jadi mulai dari 5 langkah dasar defensive driving. Jadi pahami dinamika kendaraan. Kedua, jaga jarak aman. Ya, Pak. Saat mengemudi. Ya. Selalu awasi kondisi sekitar. Dan yang sering ini Pak bikin kaget ini blind spot. Nah, blind spot seperti itu. Titik butanya kita kan tidak tahu karena kita kan unit terkadang tiba-tiba ada yang menyalip itu juga bikin kaget sehingga kita kehilangan kendali. Terus hindari distraksi. Hindari distraksi dalam maksudnya kurangilah kita memegang HP. Jadi tetap fokus di kondisi kendaraan. Dan pahami marka. Untuk marka kan ya semua driver kan paham. Ini mulai dari ini yang sering juga Pak
sebagai seorang driver ya harus mengetahui dalam pahami dinamika kendaraan. Nah, dalam dinamika kendaraan ini mulai panjang kendaraan, lebar kendaraan, tinggi kendaraan, ground, bottleneck, aerodinamis, fungsi panel instrumen kendaraan, wheelbase, jarak sub roda. Dari kesembilan yang tercantum di sini ini poinnya itu haluan. Unit kita itu tingginya berapa, terus haluan kan pasti paham kan namanya unit itu kan haluan ya Pak ya. Itu kan terkadang dulu kan driver sebelumnya itu kan pernah ya, dari harus paham unit kita itu yang dibawa apa. Kadang kan ada seorang driver tuh menyalip sebelah kiri Pak, dulu kan ada ya. Nah, ternyata nyalip sebelah kiri nyangkut di pohon unit tersebut karena tidak memahami tinggi unit dan condongnya pohon. Nah, sehingga nyangkut mengakibatkan kerusakan di unit sampai boxnya itu rusak parah. Nah, jadi kan harus paham Pak ya. Oh, tingginya pohon itu lebih pendek daripada tinggi mobil kita yang di bawah. Jadi harus paham Pak. Nah, terus gambar selanjutnya zona analisa. Nah, zona analisa ini agar jaga jarak aman zona mengemudi Pak. Jadi ada analisa kita. Terkadang kan namanya driver dulu Pak ya, saya pernah ikut ke kiriman itu kadang kita melakukan kiting-kitingan itu Pak. Nah, konvoy gitu Pak. Bahkan sampai terbawa suasana ini jaraknya hanya setengah meter. Nah, itu sering dilakukan driver. Nah, dalam artian tersebut itu berarti driver tersebut itu mengikuti ego Pak. Nah, jadi hindarilah ego seperti itu Pak ya. Mending jaga jarak aman. Nah, setidaknya itu minimal 4 detik dari jarak unit yang ada di depan dan unit ketapa itu untuk ada zona reaksi. Harus misal ada keputusan harus bagaimana itu harus minimal 4 detik minimal. Ya, karena sekarang kebanyakan kendaraan-kendaraan lain itu Pak Wisnu itu ya. Rata-rata karena saya sudah sering mengingatkan itu lampu remnya mati. Ya, lampu remnya mati, jadi yang depan rem saya nggak tahu lu kok dekat. Akhirnya saya dahului, saya berhentikan, Mas, lampu remnya mati kapten. Itu saya hidupkan. Berarti kalau Bapak sudah menegur seperti itu, baik Pak. Nah, ini dalam artian tadi tuh di poin contoh yang menyebabkan potensi kecelakaan. Nah, jadi yang kita belok kanan, ternyata belok kiri. Ya memang anjurannya kita menegur, tapi yang sopan. Iya. Kadang sering ini lampu merah mandi ini Pak Biko. Iya. Jadi waktu lampu merah berhenti turun saya. Iya. Pak, lampu remnya mati semua. Oh iya, makasih. Berhenti langsung dia. Ya, berarti kan Bapak kan sudah mendukung kinerja Bapak. Soalnya untuk yang dalam artian defensive driving ya harus seperti itu Pak, saling mengingatkan dan harus tetap fokus di jalan. Dan bila mana kondisi kurang fit atau mengantuk, infokan ya Pak. Ya seperti itu. Ini lebih baik menepi ya Pak. Terus blind spot juga sudah paham. Nah, distraksi untuk marka jalan seperti ini mulai dari jalur putus-putus kita bisa melakukan manuver kanan maupun ke kiri. Kalau dari putus yang ada yang nomor 2 ini yang sebelah kanannya putus, sebelah kiri lurus, ini kita boleh ke kiri, tidak boleh ke kanan. Nah, marka seperti ini sering saya lihat itu di daerah Probolinggo dan Pasuruan ya Pak. Lumajang ada di Lumajang. Jadi yang dari atas ini putus-putus, yang dari sini lurus. Jadi yang dari sini bisa bermanuver, tapi kalau yang dari sini nggak boleh. Ya, berarti hal-hal seperti itu ya harus mengerti Pak. Ya. Soalnya ditakutkan ketika kita melakukan kesalahan, ternyata ada polisi, ya, sehingga kita kena tilang. Jadi hal seperti itu harus paham ya Pak. Jadi kalau harus garis lurus berarti tidak boleh melakukan. Terus tips saat kita menyalip kendaraan. Kan kita kan sudah diatur untuk kecepatan kita ya Pak. Jadi harus seperti itu, harus kita pahami juga, pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman. Nah,
sering lihat kaca spion, Iya. bagus. Beri tanda lampu sen, jangan menyalip di tanjakan atau tikungan karena kita kan bermuatan lah. Unit yang kita bawa itu muatan luar. Nah, kan sudah paham. Dan selalu menggunakan safety belt ya Pak ya. Ya. Terutama kita karena di jalan biasakan kita masuk langsung kita pasang safety belt. Yang tidak lupa ya, takutnya kalau tidak pasang seperti ini kita lupa yang ternyata ada operasi. Nah, ya, jangan mengingatkan Pak ya. Jadi dibiasakan pasang 2 kali saya. Iya Pak ya. Jadi seperti itu harus memang karena kita ternyata lupa tidak pasang. Itu karena kebiasaan kita tiap duduk langsung kita jalan Pak. Jadi biasakan setelah duduk di unit itu kita pasang safety belt ya Pak. Nah, jadi poinnya seperti itu Pak. Terus tips saat turunan kan sudah paham. Nah, jadi utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak ya Pak. Kalau kita posisi di turunan, menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada jalan menurun. Sebagai prinsip penggunaan engine brake, namun perpindahan gigi jangan dilakukan saat mau turun atau menanjak, tapi dilakukan saat di punggung bukit, jadi sudah di atas. Ya. Dan jaga RPM berarti Pak dalam seperti ini. Saat turunan membawa muatan, gunakan gigi yang sesuai kecepatan dan dibantu dengan exhaust brake. Ya. Jangan terlalu lama menginjak rem agar rem tidak panas dan menjadi efek vapor lock. Perhatikan selalu. Untuk supplier yang berkena silakan memasuki pintu E. Itu pada Pak Ari. Sekali lagi, Oh iya. Ya ada itu supplier Garuda apa namanya? berkena silakan memasuki pintu E. Iya. Jadi pada Pak Ari. Iya Pak. Berarti kan Pak Bambang kan sudah paham ya Pak, Iya. sudah senior di Iya. sini Pak. Di unit paling ya. Iya iya. Iya. Dan sini saklat keselamatan Ya. ini sudah paham dan Garuda berkena silakan memasuki pintu E. driver melakukan perawatan utama dengan ada kendala di unit, kita ajukan untuk segala perbaikan yang ada di poin Bapak tadi yang ada kancingan atau pintu rusak itu segera diajukan dan langsung dilaporkan ke Pak Wahyu saja langsung seperti operasi Bapak. Ini Pak. Nah ini yang gambar ke-20 Pak. Nah, gambar ke-20 seperti ini ya. Terutama kita sebelum melakukan persiapan diri selalu kita berdoa karena kita berharap keselamatan kita. Dan di sini ada mulai dari dokumen SIM itu jangan periksa, takutkan ketinggalan di rumah, STNK itu. Nah, terus poin dari semua yang ada di gambar 20 ini Pak ya. Ketika kita istirahat, ini sering terjadi di driver. Istirahat kehilangan HP, dompet. Kalau kita istirahat biasakan lah Pak dikunci. Kalau misal memang kondisi kurang Ya. atau kita menurunkan di toko serah terima, nah unit tersebut lebih baik dikunci atau barang-barang yang penting seperti STNK, dompet, KTP itu penting Pak, ya Pak. Ya. Jadi biar tidak kejadian kehilangan. Kalau soalnya untuk STNK ya kita dendanya cukup tinggi Pak. Ya, jadi makanya dari itu saling mengingatkan ya Pak, diingat ya. Sudah paham, jadi ya terima kasih Pak Bambang atas waktu dan kesempatannya untuk refresh bagaimana driving ya. Itulah yang dianjurkan dan diarahkan dari pihak manajemen. Ya. Sebagai seorang driver itu hal-hal yang harus dilakukan pertama kali dan sudah mulai